Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Roktafalisa dengan NIM 667025547. Di sini saya akan membahas hasil analisis dari jurnal Bung Yebi, yaitu dinamika pergeseran ideologi partai politik menjelang pemilu 2014. Nah, pemilu 2014 ini kan menjadi salah satu momentum penting dalam perkembangan dinamika politik di Indonesia. Dalam kajiannya, Bung Yebi berupaya menjelaskan bagaimana partai politik di Indonesia itu menghadapi tekanan perubahan zaman yang semakin pragmatis, sehingga menggeser posisi ideologi mereka dari posisi dasar yang semula tegas menuju arah yang lebih moderat. Nah, partai politik sebagai institusi demokrasi yang semestinya memiliki identitas yang jelas untuk membedakan visi, pandangan, dan nilai perjuangan dari partai lain. Namun dalam praktiknya, menjelang pemilu 2014 ini guys, pemisah ideologis yang dulu tampak tegas justru semakin memudar dan kehilangan daya pembeda. Hal ini tuh muncul akibat partai lebih fokus kayak mengejar suara terbanyak gitu, sebanyak mungkin, sehingga aspek ideologis yang seharusnya menjadi pijakan utamanya itu malah dikesampingkan. Nah, dalam penelitiannya, Bung Yebi juga memetakan partai politik berdasarkan dokumentasme seperti AD atau ART, terutama bagaimana mereka memandang hubungan antara agama dan negara. Dari pemetaan itu terlihat 3 spektrum utama. Kelompok pertama adalah partai nasionalis sekuler seperti PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, dan PKPI. Mereka melandaskan ideologi Pancasila dan tidak menempatkan agama sebagai basis perumusan kebijakan negara. Nah, kelompok kedua itu ada partai Islam seperti PKS, PPP, PAN, PKB, dan PBB yang memadukan nilai agama dalam identitas politik mereka. Sementara kelompok tiga itu ada partai nasionalis religius atau yang sering disebut Church All Party seperti Partai Demokrat, Golkar, dan Hanuhara, yaitu partai yang sejak awal cenderung mengambil posisi lebih tengah dan inklusif dengan merangkul keragaman memilih tanpa batasan ideologi yang tajam. Akan tetapi saat mendekati pemilu 2014, peta ideologi itu gak lagi statis. Banyak partai yang justru bergerak dari posisi awal, terutama dari sisi kanan dan sisi kiri, menuju ke arah yang tengah. Pergeseran itu menurut Bung Yebi juga merupakan konsekuensi dari strategi politik yang sangat pragmatis. Partai Islam yang dulu keras menegaskan identitas keagamaannya kini mulai menampilkan citra yang lebih nasionalis dan terbuka pada kalangan non-muslim gitu. Nah, sebaliknya, partai nasionalis sekuler itu juga nggak ragu lagi menggunakan pendekatan simbolik keagamaan untuk memperkuat kedekatan dengan pemilih mayoritas muslim di Indonesia. Nah, identitas ini dan simbolik ideologi ini nggak lagi jadi batasan gitu, tapi sebagai alat untuk beradaptasi dengan dinamika politik pemilu. Nah, Bung Yebi juga mengklasifikasikan pergeseran tersebut ke dalam 3 bentuk pola. Pola yang pertama itu ada pola konservatif, yaitu kondisi ketika partai tetap teguh berpegang pada ideologi awal tanpa bergeser sedikit pun. Namun, pada kenyataannya tidak ada partai yang benar-benar masuk kategori ini di pemilu 2014. Artinya, semua partai telah berubah pola berubah gitu. Nah, pola kedua adalah konservatif progresif, yaitu partai masih mempertahankan identitas ideologi namun mulai fleksibel dalam membangun strategi politik. Nah, kayak PKS dan PDI Perjuangan menjadi contoh paling jelas dalam posisi ini. Nah, mereka tuh kayak nggak meninggalkan ideologi asalnya, tapi lebih menyesuaikan strategi agar mampu bersaing dengan partai yang lebih terbuka gitu. Nah, pola ketiga adalah ekstremis ke tengah, yaitu partai yang melakukan pergeseran sangat tajam ke arah moderasi. Dalam kelompok ini terdapat kayak PAN, PKB, PPP, PBB, dan PKPI, dan juga Gerindra. Mereka dianggap mengurangi intensitas ideologi hingga batas yang membuat karakter partai sulit dikenali. Nah, fenomena ini juga berhubungan kuat dengan teori Catch All Party yang menyebutkan bahwa partai sistem demokrasi modern akan meninggalkan bentuk ideologis yang kaku karena fokus utama mereka adalah kemenangan elektoral. Nah, Bung Yebi juga memandang bahwa pilihan rasional inilah yang membuat hampir semua partai bergerak ke titik tengah yang persepsikan sebagai wilayah yang paling aman untuk meraih dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat.
Namun, strategi yang tampak efektif di pemilu ini membawa dampak yang serius terhadap kualitas demokrasi ke depan, karena semua partai tampak serupa dan tidak lagi menawarkan garis perjuangan yang jelas. Maka masyarakat kehilangan alasan mendasar untuk memilih salah satu partai sebagai wakil politik mereka gitu. Hal ini berkontribusi pada penurunan kepercayaan publik terhadap partai politik yang bahkan sempat berada pada titik terendah gitu, di bawah 10% dalam survei opini publik menjelang pemilu gitu. Nah, kondisi semacam itu menimbulkan ancaman terhadap demokrasi itu sendiri. Demokrasi bukan cuma prosedur memilih pemimpin, tapi juga kontestasi gagasan dan nilai pandangan ideologis yang jelas. Jika partai hanya bertarung dengan memakai strategi popularitas atau pendekatan yang instan demi suara, maka demokrasi kehilangan perjuangan gitu. Identitasnya partai itu menjadi enggak jelas, jadi kabur gitu. Fungsi pendidikan politik juga hilang dan orientasi kebijakan publik mudah dipengaruhi oleh kepentingan elit. Nah, kesimpulannya nih bahwa pergeseran ideologi partai politik pada pemilu 2014 ini merupakan fenomena nyata yang tidak dapat diabaikan. Kayak partai-partai yang dulu memiliki identitas yang kuat kini cenderung berkumpul di zona nyaman yang berada di tengah-tengah spektrum politik. Nah, pergeseran ini mungkin berdampak positif bagi strategi pemenang pemilu gitu. Tapi pada saat yang sama menghadirkan tantangan besar bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Tanpa arah ideologi yang jelas, partai akan kehilangan jati dirinya dengan kepercayaan publik yang pada akhirnya dapat melemahkan fondasi demokrasi itu sendiri. Mungkin segitu saja yang dapat saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.